Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum memulainya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah kami. Kami berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas semua perlindungan Tuhan sampai hingga saat ini. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami siap untuk merenungkannya bersama-sama dalam persekutuan GKI Cimahi. Kiranya Bapa berkenan berkati kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah misi seorang bayi. Dan bacaan kita terambil dari Matius 1 ayat 21 yang berbunyi, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bapak Ibu, nama Yesus adalah padanan dari kata Yunani untuk kata Ibrani Yesua atau Yosua. Sedangkan dari kata Ibrani adalah Hosea. Dari kedua kata ini, arti nama Yesus adalah menyelamatkan. Pada saat itu, kata Yesus atau nama Yesus sama seperti nama anak-anak laki-laki pada zaman tersebut. Tetapi tidak berarti bahwa semua anak yang bernama Yesus dapat menyelamatkan. Nama Yesus ini adalah pernyataan sederhana terhadap suatu fakta bahwa Allah menyelamatkan. Itulah sebabnya malaikat ketika menyampaikan pesan kepada Maria, menyampaikan bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang-orang Yahudi pada saat itu sedang menantikan kedatangan Mesias anak Daud untuk membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Nah, mereka tidak melihat kebenaran bahwa ada gambaran terhadap kontradiksi dalam nubuatan Perjanjian Lama. Dr. Chuck Missler berkata, ketika seseorang menguji sejumlah nubuatan tentang kedatangan Mesias Israel di Perjanjian Lama, ada beberapa kontradiksi. Banyak perikop yang menggambarkan seorang hamba yang menderita, sementara perikop lainnya menggambarkan kedatangan seorang raja yang memerintah. Nah, ketika Yesus datang pada saat itu dan menunjukkan penampilannya yang mungkin bagi sebagian orang tidak seperti seorang raja yang menyelamatkan Israel, sungguh sangat wajar apabila masyarakat pada saat itu tidak mengenal Yesus sebagai seseorang yang akan menyelamatkan dunia. Ketika orang-orang Yahudi sedang menantikan seorang Mesias secara politis, Allah ingin mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang hamba yang menderita, Mesias yang menyelamatkan mereka bukan dari perbudakan Romawi, tetapi menyelamatkan mereka dari dosa. Hal yang kedua, keselamatan yang Yesus bawa
Dalam bukunya yang berjudul Christless Christianity, Dr. Michael Horton menyatakan bahwa pada zaman tersebut orang-orang Yahudi sedang menantikan anak Daud, seseorang yang membebaskan mereka dari perbudakan Romawi dan akan membawa damai dan kemakmuran. Ya, kita harusnya tidak bisa terlalu menyerahkan mereka ya, karena mereka menginginkan seseorang untuk membuat mereka makmur, memberikan sesuatu kedamaian, dan mungkin memberikan motivasi yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, anak Daud yang mereka nantikan itu mengalami begitu banyak penderitaan dan bahkan mungkin akan sangat mengerikan ya bagi dalam beberapa bagian. Tekanan yang luar biasa pun Yesus alami. Sampai peluh darah mengalir keluar dari pori-pori kulitnya dalam proses Yesus menyelamatkan dunia ini. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus begitu menderita di Getsemani? Mengutip pertanyaan dari Nabi Yesaya yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 10, tertulis bahwa tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Mengapa Yesus menderita sendirian di sana, di Taman Getsemani pada saat itu? Kita semua percaya bahwa dosa-dosa kita sudah mulai ditanggung Yesus mulai malam itu. Yesus telah mulai menanggung dosa kita untuk dibawa ke kayu salib pada hari-hari berikutnya. Seperti yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pada akhirnya, pada tengah malam, para penjaga bait suci datang dan menangkap Yesus dengan tuduhan palsu. Mereka menyeret dia ke hadapan imam besar, mereka meludahi wajah Yesus, mereka menjenggut jenggotnya, mereka meninju wajahnya, mereka merantai dia untuk mencambuk dan memukul dia sampai punggungnya mengalir darah. Namun, kita bisa melihat betapa tenangnya Yesus berdiri meskipun terhina. Orang-orang berdosa telah membelenggu tangan yang maha kuasa, telah meludahi wajah pencipta mereka. Dengan duri mereka menusuk dan melukai kepalanya, mengalir darah dari setiap luka itu. Punggungnya penuh dengan luka cambukan. Namun cambuk yang lebih tajam menusuk jantungnya. Yesus dipakukan di kayu salib, menjadi tontonan, luka yang begitu menganga, dengan wajah yang pucat dan lemah, kepala yang terkulai, dan mata yang memancarkan penderitaan. Mereka, masyarakat di sana melihat penderitaan dan menghina juru selamat kita yang tergantung menderita. Ketika Yesus menderita, mencucurkan darah dan mati dalam kematian yang sangat mengerikan, agar kita semua dapat diselamatkan dari penghukuman atas dosa-dosa kita. Yesus datang membawa keselamatan untuk menggantikan kita, membayar penghukuman dosa-dosa kita. Hal yang ketiga, siapakah yang diselamatkan? Kita semua percaya bahwa Kristus telah mati untuk semua umat manusia. Namun, tidak semua manusia akan diselamatkan. Orang-orang yang masih tidak bertobat,
tidak akan diselamatkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Seperti tertera di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Pertanyaannya, apakah kita adalah salah satu orang pilihan? Apakah kita adalah salah satu dari umatnya yang dipilih Allah sebelum dunia dijadikan? Kita hanya dapat menjadi salah satu dari umat Allah jika Allah membawa kita ke dalam keinsafan akan dosa. Jika Allah menunjukkan bahwa kita harus menyadari dosa-dosa kita. Kadang-kadang orang ditahangi hatinya, namun tidak mengalami pertobatan yang sejati. Hanya orang-orang yang ditarik, hanya orang-orang yang bertobat, hanya orang-orang yang tak bercacat, yang diperhitungkan sebagai umat Allah yang akan diselamatkan. Itulah misi sang bayi Yesus Kristus di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang misi mulia kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-umat pilihan Allah. Ajarkan kami ya Bapa, untuk senantiasa dekat kepada Engkau, untuk senantiasa boleh berserah kepada Engkau. Ajarkan kami untuk senantiasa terus mengikuti jalan Tuhan, karena kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Saat lagi kami akan kembali beraktivitas di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Bapa berkenan memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami semua dari hal-hal yang jahat. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dan keluarga kami hanya ke dalam nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih Allah selalu beserta kita semua. Shalom.